Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan induksi elektromagnetik. Jadi kita akan pelajari percobaan yang pernah dilakukan oleh Faraday. Ya tentunya secara skematik saja ya. Dia lakukan percobaan di sekitar tahun 1800 berapa lah gitu. Eh, Bisa kita bagi menjadi 3 macam kegiatan percobaan. Yang pertama, suatu kawat seperti ini ya, loop seperti ini digerakkan ke kanan, sementara di situ ada medan magnet yang katakanlah kita buat yaitu tetap nilainya, medan magnetnya tetap, kemudian kawatnya ditarik ke kanan. Fakta yang terjadi adalah pada kawat tersebut muncul arus dengan arah seperti ini. Fenomena ini sudah kita bahas di video sebelum ini, yaitu pembahasan GGL atau IMF, bahwa fenomena ini bisa dijelaskan dengan atau GGL yang muncul itu bisa dijelaskan dengan gaya persatu satuan muatannya adalah Fmax ini ya, Fmax dot dl. Ingat, ini adalah gaya per satu satuan muatan. Dapat dijelaskan dengan seperti itu, dan juga berlaku sama dengan minus d flux per dt. Oke, jadi karena ini bisa dijelaskan dengan teori yang sudah ada, maka tidak ada hal yang baru dari apa yang terjadi pada percobaan pertama atau kegiatan pertama ini. Kemudian untuk yang kedua, si kawatnya dibuat tetap, tidak digerakkan, tetapi medan magnetnya kita gerakan ke kiri. Yang terjadi apa? Ternyata yang terjadi muncul arus juga, sama seperti ini tadi. Ketika kawatnya digerakkan kanan muncul arus, medan magnetnya diam. Sementara yang ini kawatnya diam, medan magnetnya digerakkan ke kiri, muncul juga arus. Nah, maka kalau ini mau disamakan cara penjelasannya dengan ini, dengan yang kegiatan pertama, itu tidak mungkin. Karena apa? Fmax per satu satuan gaya per satu satuan muatan ini tentunya akan berbentuk Q V cross B dibagi dengan satu muatan gitu kan. Nah, si V-nya ini adalah miliknya si muatan. Pada kawat yang digerakkan ke kanan ini, maka muatan pada kawat ini bergerak ke kanan, sehingga V-nya ini adalah miliknya si muatan tadi. Maka muatan yang bergerak tadi berinteraksi dengan medan magnet B ini. Gitu. Berinteraksi sehingga bisa dihitung gaya magnetnya. Sementara pada kasus ini muatannya diam. V-nya ini miliknya si B. Gitu. V-nya miliknya si B, muatannya diam. Kita nggak bisa menggunakan rumus semacam ini untuk menghitung GGL yang muncul di sini. Ya, tidak bisa. Maka artinya apa? Muatannya tidak berinteraksi dengan medan magnet. Muatan pada kawat ini tidak berinteraksi dengan medan magnet. Tapi faktanya arus muncul. Artinya apa? Muatan bergerak. Maka pertanyaannya, muatan tersebut berinteraksi dengan apa? Kok bisa dia bergerak? Dengan medan magnet tidak mungkin, maka jawaban yang mungkin adalah dengan medan listrik. Ya, sebagian pembahasan kita di listrik magnet, di awal kita mengenal ada interaksi antara muatan dengan medan listrik. Tetapi itu jadi masalah baru lagi. Kalau muatan di sini berinteraksi dengan medan listrik, mana sumber medan listriknya? Kan tidak ada. Gitu ya. Itu jadi masalah tersendiri. Sehingga bagi Faraday, fenomena ini adalah suatu fenomena yang baru yang tidak bisa dijelaskan dengan teori yang sudah ada.
Maka kalau ada fenomena yang baru, ya berarti harus diusulkan suatu teori yang baru. Maka Faraday mengusulkan bahwa medan listrik yang bertanggung jawab terhadap pergerakan muatan ini ditimbulkan karena apa? Karena medan magnet pada percobaan kedua ini berubah terhadap waktu. Jadi perubahan medan magnet menginduksi medan listrik. Artinya perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik. Ini usulan dari Faraday. Perubahan medan magnet pada percobaan kedua ini terjadi ya. Karena apa? Karena ketika kita geser ke kiri, maka medan magnet yang dirasakan oleh si kawat ini tentunya berubah ya. Kalau kita ini geser ke kiri, maka medan magnetnya dia akan semakin sedikit. Lebih tepatnya fluxnya semakin sedikit gitu ya. Sehingga kalau kita hitung GGL-nya, maka gaya per satu satuan muatannya sekarang adalah di sini adalah E. Ya, karena yang bertanggung jawab tadi adalah medannya E. Gaya per satu satuan muatannya adalah E dot dengan DL sepanjang lintasan. Oh, ini lintasan tertutup ya. Sementara ini harus sama dengan seperti ini. Min dV per dt sama dengan min dV per dt integral B dot dA. Oke. Nah, kemudian dengan menggunakan teorema Stokes ini dapat kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Curlnya E dot dA itu sama dengan ini. Ya, ini sama dengan ini. Nah, sehingga kita punya persamaan sekarang ini sama dengan yang sebelah kanan ini, yaitu dapat kita tulis sebagai integral dalam kurung minus parsial B per parsial T dot dA. Sampai di sini kita bisa punya persamaan nabla cross E sama dengan minus parsial B per parsial T. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Faraday tadi, yaitu perubahan medan magnet akan menginduksi medan listrik. Gitu ya. Jadi ini suatu usulan yang baru yang harus diterapkan oleh Faraday untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada percobaan jenis kedua ini. Sementara pada percobaan ketiga, kawatnya dibuat tetap. Ya, kawat dibuat tetap, kemudian medan magnet juga tidak digerak-gerakkan, tetap. Tetapi medan magnetnya dirubah. Jadi diatur besar kecilnya gitu. Artinya apa? Turunan B terhadap T-nya itu tidak 0 ya, karena nilainya berubah-ubah sepanjang waktu. Fenomena yang teramati apa? Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, sebelum yang percobaan pertama maupun kedua, tetap muncul arus. Nah, fenomena yang ketiga ini tidak perlu susah-susah dipikir lagi karena apa? Sebagaimana tadi dikatakan diusulkan dalam hukum Faraday ini ya, bahwa perubahan medan magnet itu menginduksi medan listrik. Maka perubahan ini akan menginduksi medan listrik sehingga kita dapat hitung GGL-nya. Jadi seperti itu, maka yang ini sudah bisa dijelaskan dengan usulan Faraday yang ini. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai hukum Faraday. Secara matematisnya kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Sementara kalau kita perhatikan di beberapa buku ya atau tulisan dikatakan bahwa hukum Faraday adalah yang ini, dengan E sama dengan minus dV per dt. Sekali lagi, saya lebih cenderung seperti yang dijelaskan di Griffith ya, bahwa kalau kita gunakan ini, fenomena yang pertama ini tidak perlu teori baru ya. Teori yang lama pun sudah
arti teori yang sudah ada itu bisa menjelaskan fenomena ini. Gitu ya. Sementara kalau yang fenomena kedua itu tidak bisa dijelaskan dengan teori yang sudah ada saat itu, sehingga perlu ditambahkan teori baru, usulan baru, yaitu bahwa perubahan medan magnet akan menginduksi medan listrik. Jadi dari sini kita pahami bahwa kita bisa terima bahwa yang dimaksud sebagai hukum Faraday sebenarnya adalah yang ini atau yang ini ya, bukan ini. Begitu ya. Ini memang tercakup nanti di dalam sini begitu. Kalau ini terlalu luas, artinya dia mencakup juga hal-hal yang sebenarnya sudah dijelaskan dengan teori sebelumnya atau teori yang sudah ada. Itu. Jadi untuk lebih tepatnya kita akan terima yang disebut sebagai hukum Faraday adalah yang ini atau kalimat ini. Oke. Kemudian kalau ini sebagaimana dibahas di video penjelasan terkait GGL, arah arusnya sudah bisa dijelaskan ya berdasarkan teori yang ada. Tapi kalau yang ini atau apalagi yang ini, bagaimana cara kita menjelaskan arah arusnya? Apakah ke sana atau sebaliknya atau ke arah sana? Nah, jadi yang mana? Maka dalam hal ini ada suatu kaidah yang dinamakan sebagai hukum Lenz yang menyatakan bahwa alam semesta maksudnya membenci, ya ini bahasa ini ya, bahasa mudahnya agar dipahami gitu ya, membenci perubahan flux gitu ya. Alam itu membenci perubahan flux. Artinya apa? Kalau terjadi perubahan flux, misalkan fluxnya menjadi berkurang, maka alam akan berusaha mengatur kembali agar fluxnya tidak jadi berkurang. Flux berkurang itu misalkan perubahannya terjadi di perubahan medan magnet, artinya medan magnetnya berkurang, berarti alam akan menambahkan medan magnet agar menjadi kondisi semula. Contoh seperti ini. Ketika ini medan magnet digerakkan ke kiri, maka fluxnya akan berkurang di sini karena apa? Medan magnetnya akan semakin sedikit, ya. Medan magnet akan semakin sedikit ketika ini digeser ke kiri. Maka arus yang timbul harus sedemikian rupa sehingga medan magnet induksinya kita akan tuliskan gimana ya? B induksi gitu aja ya. Itu haruslah sedemikian rupa sehingga menambah medan magnet ini tadi, medan magnet asal tadi harus ditambah dengan B induksinya sehingga yang tadinya fluxnya mau berkurang menjadi tetap. Maksudnya kalau ini digeser ke kiri maka medan magnetnya akan berkurang, maka harus ditambah oleh B induksi yang ditimbulkan oleh apa? Oleh arus tadi. Maka arah arus ini haruslah ke kanan dalam hal ini ya. Ini harus ke kanan agar apa? Kalau kita gunakan kaidah tangan kanan, ini arus, ini bisa menjadi panduan untuk menentukan medan magnet, bukan arah medannya loh ya, panduan saja ini. Maka berdasarkan panduan ini di sebelah bawahnya si kawat ini arah medan magnet induksinya haruslah ke bawah, ke dalam. Berarti searah dengan B ini. Karena searah berarti saling menguatkan. Jadi ketika ini digeser ke kiri medan magnetnya akan ditambahkan dari B induksi yaitu yang sama-sama ke arah dalam. Karena apa? Karena arusnya itu ke arah kanan sana di atas ini. Di bawah sini berarti arusnya harus ke kiri. Kalau arus ke kiri maka di atasnya kawat ini medan magnetnya akan ke dalam. Ya, jadi kita bisa pahami bahwa sekarang kalau si medan magnet digeser ke kiri, maka arusnya harus mengalir dalam arah seperti ini, ya, seperti ini. Sebaliknya, kalau medan magnetnya digeser ke kanan, berarti fluxnya akan bertambah. Kalau fluxnya bertambah, maka B induksinya harus melawan, harus ke arah sebaliknya, berarti ke arah keluar papan tulis ini. Ke arah keluar itu akan didapatkan kalau arus
sumbernya. Jadi B induksi ini sumbernya adalah arus ini ya. Sumbernya adalah arus ini. Kalau sumbernya ke arah sebaliknya, jadi kalau sumbernya ke arah sana. Nah, gitu ya. Jadi di atas ini misalkan dia ke arah kiri. Kalau ke arah kiri, maka lihat berdasarkan kaidah tangan kanan, ya. Ini di bawah kawat ini dia akan ke arah luar sana. Di sini kalau ini ke arah sana ngalirnya, arusnya berarti di atas kawat ini, ya, di atas kawat ini juga akan ke luar. Sehingga akan melemahkan atau saling melemahkan dengan medan magnet yang asalnya ini. Karena saling melemahkan akan saling mengurangi. Sehingga yang tadinya fluksnya akan bertambah akan dikurangi dengan akan dipertahankan dengan adanya B induksi yang melawan B tadi. Jadi berarti ketika si V-nya ke arah kanan, arusnya akan ke sana. Ya, ketika V-nya ke arah kiri, maksudnya medan magnet digerakkan ke arah kiri, maka arusnya akan sebaliknya. Ya, seperti itu. Oke, jadi itulah yang kita bisa dapatkan dari pembahasan ini. Sekali lagi, Faraday menemukan ada suatu fenomena di mana ternyata perubahan medan magnet juga dapat menginduksi medan listrik. Sehingga inilah yang kita sebut sebagai hukum Faraday. Secara matematis kita tuliskan seperti ini. Kemudian sebagai panduan bagi kita untuk menentukan kemana arah arus yang ditimbulkan, itu dengan menggunakan hukum Lenz ini. Yaitu arus tersebut tentunya akan menghasilkan medan magnet. Kita katakan medan magnet induksi. Nah, medan magnet induksinya haruslah melawan perubahan flux. Kalau fluxnya mau bertambah, harus dikurangi. Kalau fluxnya mau berkurang, harus ditambah. Begitu. Oke, untuk pembahasan ini saya rasa sudah cukup jelas. Insya Allah kita akan berikutnya masuk ke pembahasan persamaan Maxwell. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.